Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu kenapa banyak sekarang manakib para wali-wali Allah ketahuan? Yang sholatnya 1000 rakaat, yang sholatnya bacaan Quran dan sebagainya, pahami oleh semuanya. Beliau ketahuannya satu, dikarenakan ada wali-wali Allah yang membocorkan melalui kasyafnya. Wali Allah kan tahu ini seseorang mengamalkan ini, melakukan ini dan sebagainya di negara ini, di daerah ini, kelihatan oleh para wali Allah. Lalu wali Allah itulah yang membocorkan, sehingga lahirlah manakib amal soleh para wali yang luar biasa, kan? Karomah para wali yang luar biasa karena dibocorkan oleh siapa? Oleh wali-wali Allah melalui kasyafnya. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membocorkan kebaikan para nabi-nabi terdahulu dan para solehin terdahulu, lalu dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kasyafnya, dibocorkan dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya. Allah. Ini dibocorkan oleh para aulia-aulia Allah, oleh hamba-hamba Allah, ya, yang memiliki kasyaf. Kadang dibocorkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewalian, ketinggian derajat seseorang, seperti cerita Imam Abu Jamrah dan yang ada di sana di Iskandaria, sehingga Imam Ibnu Athaillah ingin dikuburkan dekat kuburannya. Mimpi para wali Allah, mimpi apa? Mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah yang menceritakan, kan? Menceritakan bahwa Abu Jamrah ini Syekhul Masyariqul Maghrib. Ini gurunya, kan? Semua ahli Masyriq dan Maghrib. Allah. Subhanallah. Siapa yang membocorkan? Rasulullah yang membocorkan. Dan seperti kisah Aqidatul Awam, sehingga para wali-wali Allah meminta ijazah daripada Imam Ahmad. Padahal ini Aqidatul Awam, baru malam Imam Ahmad bermimpi malam Jumat bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu mendapatkan ijazah Aqidatul Awam ini, kan? Kitab Aqidatul Awam ini ijazah Rasulullah yang lalu ditambahin oleh Imam Ahmad sebagian di akhirnya. Nah, lalu para wali Allah meminta ijazah kepada Imam Ahmad, kan? Nah, kenapa? Karena wali Allah tahu Imam Ahmad ini sudah bertemu dengan Rasulullah dan mendapat ijazah dari Rasulullah, lalu langsung minta ijazah daripada Imam Ahmad, tanpa banyak basa-basi, kan? Dan dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dibocorkan oleh para nabi, banyak dibocorkan oleh para wali, para solid, dan banyak yang dibocorkan oleh malaikat. Allah, malaikat yang memberitahu kepada seseorang bahwa derajat seseorang ini begini, malaikat yang memberitahu. Allah. Ini yang pertama, kan? Terjadinya terbuka. Yang kedua, kadang, kan, ini terlihat secara darurat menurut ijtihadnya orang yang mengamalkannya. Darurat, memang mau tidak mau ini harus terlihat oleh orang tersebut, kan? Kadang seperti itu, akhirnya terlihatlah, kan, kehebatan amal solehnya atau karomahnya, kan, dengan ijtihadnya itu. Kadang juga ini amal soleh bisa diketahui karena dia sedang ada di makom tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah yang luar biasa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dia terjaga hatinya dari riya, seperti sering terjadi tahaddus bin ni'mahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan ketinggian martabatnya, lalu Rasulullah mengakhiri dengan wala fakhr, kan? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kan? Saya junjunan semua anak Adam. Anak Adam kan Nabi Adam juga, dan semuanya termasuk namanya waladi Adam, manusia termasuk Nabi Adamnya, ya, termasuk di dalamnya para nabi, para rasul alaihi wasallam. Saya junjunannya semua anak Adam wala fakhr. Pada hari kiamat wala fakhr, bukan bukan takabur, kan? Bukan sombong, bukan. Rasulullah lalu menceritakan, saya
mendapatkan bendera yaumil qiyamah, bendera puji yang semua para nabi Adam famandunah tahta liwa yaumil qiyamah Adam, dan semua nabi-nabi setelah Adam, selain Nabi Adam, semuanya berkumpul di bawah benderaku, dan saya yang memegang kunci kemuliaan pada hari kiamat. Wala fakhr, bukan sombong, ya kan? Nah, ini beliau sedang ada dalam makom tahaddus bin ni'mah. Lalu beliau berkata, ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah ketimbang kalian. Wa atqahukum lillah, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Wa khsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling takut oleh Allah dan ketimbang kalian. Ini sedang ada di makom apa? Tahaddus bin ni'mah. Namun tahaddus bin ni'mah yang seperti ini, mengucapkan, mengutarakan, mengungkap kebaikan dirinya, ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah selamat hatinya, kan? Bagi orang-orang yang belum selamat hatinya, kan, dari sifat-sifat yang buruk di dalam hatinya, dari godaan setan, dari menguasainya hawa nafsunya kepada dirinya, maka jangan menceritakan dan membuka amal solehnya, kebaikan ibadahnya. Jangan. Kenapa? Karena sulit bisa selamat daripada riya, kan? Paham? Adapun para aulia Allah, biarkan para aulia Allah menceritakan, masya Allah. Ada yang menceritakan setiap malam, ada yang menceritakan setiap hari itu beberapa kali mimpi dengan Rasulullah SAW, lalu menceritakan segala macam. Biarkanlah, itu orang-orang yang hatinya bebas, hatinya selamat, itu kan. Adapun siapapun di antara kita yang hati kita belum bisa selamat, maka hati-hati, jangan mengucapkan kebaikan amal saleh kita, jangan umpetin, kan?